Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Maret 2023 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Lama tak jumpa, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan bersukacita hari ini. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Sabtu 25 Maret 2023. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam kitab suci tidak ada suatu salam yang lebih menggembirakan atau lebih kaya isinya daripada salam yang disampaikan kepada Maria seperti kita dengarkan tadi. Kitab suci mencatat bahwa tidak seorang pun mendapatkan serentetan pujian seperti itu selain Maria. Maria atau Miriam dalam bahasa Ibrani berarti orang yang ditinggikan. Di hadapan Maria, malaikat itu berseru dengan hormat, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia dari teks Yunani. Tetapi kalau salam itu memakai bentuk rumusan Ibrani, akan diucapkan Shalom Lak, yang berarti damai sejahtera bagimu.
Sesungguhnya salam yang diucapkan malaikat kepada Maria itu memang memuat isi kasih karunia dan kemuliaan Allah yang mengaruniakan damai sejahtera berkelimpahan kepada orang yang dikenal. Apa yang ada dalam diri Yesus sebagai Putra Tunggal Allah bakal diterima Maria sebagai ciptaan yang sederhana. Salam malaikat kepada Maria ini terdengar seperti bunyi nafiri atau lonceng yang menggemakan zaman Mesias. Itulah kabar sukacita. Menarik memperhatikan sikap Maria menanggapi salam itu. Saya tidak menemukan petunjuk ekspresi sukacita Maria dalam bacaan tadi. Tidak tampak ada kegembiraan, kebanggaan, tidak tampak. Ia justru terkejut dan bertanya-tanya. Maria tidak paham bagaimana hal itu mungkin terjadi. Tanggapannya amat polos, amat manusiawi, rendah hati. Ketika sudah dijelaskan oleh malaikat, juga tidak tampak kegembiraan, kebanggaan, sukacita yang meluap-luap. Meskipun tawarannya adalah peran yang hebat, bergengsi. Dalam sikap penyerahan diri kepada kehendak ilahi, ia memang tidak ragu-ragu untuk memberikan persetujuannya. Ini berbeda dengan Zakaria saat mendapat kabar dari malaikat. Sampai-sampai Zakaria meminta tanda. Merenungkan pesan Allah dalam hidupnya, itulah yang membuat Maria memahami rencana Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia melalui penjelmaan puteranya. Maria telah dijadikan bunda penebus ilahi, tergabungkan dengan Dia lebih daripada semua orang. Dia mengandung, melahirkan, mengasuh, dan mempersembahkannya dalam bait Allah, serta menderita bersama puteranya yang menderita di salib. Dengan demikian, dia bekerja sama dalam karya Sang Penebus secara serba unik, melalui ketaatan, iman, pengharapan, dan cinta kasih yang bernyala-nyala untuk memulihkan kembali kehidupan adi kodrati manusia. Oleh karena itu, dia adalah ibu dalam tata rahmat bagi kita. Demikian tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, artikel 61. Seorang teolog besar dari skolastikat SCC, Pater Bert van der Heyden, mengatakan, kebundaan Maria dalam tata rahmat itu berlangsung terus-menerus, mulai dari persetujuan penuh iman atas kabar malaikat sampai penggenapan abadi orang-orang terpilih nanti. Sahabat Fresh Juice terkasih, kalau demikian jawaban Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Marilah kita bersyukur dan mengucap salam padanya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Maret 2023.
Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.